Audio. Audio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi sama saya Anas. Setelah sekian lama saya nggak upload video ya tentang tutorial SQL. Dan hari ini saya coba balik lagi nih, update buat teman-teman semua. Dan tentunya ini adalah hal yang belum pernah saya jelasin ya sebelumnya. Oke, untuk teman-teman yang baru pertama kali datang ke channel saya, selamat datang. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe-nya supaya saya bisa terus menghasilkan konten-konten yang berguna ya untuk teman-teman semua, terutama yang ingin mempelajari apapun terkait dengan data science. Oke, kita hari ini akan membahas sebuah function ya, sebuah fungsi, dan ini termasuk dalam string function juga, yaitu concat dan concat WS atau concat with separator. Dan pastinya ini bakalan sering banget kepake ya teman-teman, karena memang ini bahkan fungsinya sebenarnya ada juga ya di aplikasi seperti Microsoft Excel gitu. Kalau teman-teman tahu concat atau concatenate, mungkin udah biasa menggunakan juga di Microsoft Excel. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita mulai aja ya pembahasan tentang concat dan concat with separator ini. Oke, nah yang pertama ini adalah concat ya. Concat ini fungsinya adalah untuk menggabungkan data ya, data yang bersifat string. String itu ya teks dan sejenisnya itu. Nah, namanya menggabungkan itu minimal ada dua hal yang harus digabungkan ya, string satu dan string 2 gitu. Minimal, lebih dari dua pun bisa gitu. Nah, contohnya nih ya, kalau misalkan teman-teman bayangkan ketika mendaftar gitu ya, mendaftar ataupun membuat akun sosial media ataupun membuat email ataupun membuat apapun yang terkait dengan pendaftaran, termasuk kayak misalkan kita bikin kartu identitas gitu, misalkan KTP ataupun paspor gitu ya, atau bikin visa. Pasti teman-teman kan ketika di formulir itu ngisi, ada formulir itu yang langsung isiannya adalah nama lengkap, ada yang dipisah nama depan, nama belakang, gelar, dan sebagainya. Nah, seperti itu. Nah, fungsi dari concat sendiri adalah menggabungkan data string yang terpisah-pisah itu. Misalkan formnya itu nama depan, nama belakang gitu. Nah, kita ingin membuat satu kolom baru yang namanya adalah nama lengkap. Nah, ini bisa kita membuat satu kolom baru itu dengan fungsi concat, yaitu menggabungkan nama depan, ditambah spasi, ditambah nama belakang. Nah, kira-kira fungsi concat seperti itu. Nah, contoh yang kedua, kita juga bisa menggabungkan alamat gitu. Nah, contohnya kalau kita bikin lihat KTP gitu ya, teman-teman coba lihat KTP-nya, mungkin kan di situ biasanya ada nama jalan, RT, RW, kelurahan, kecamatan, kode pos, dan sebagainya. Nah, biasanya kan data itu ketika di form terpisah gitu ya. Bahkan emang ada juga sih yang digabung gitu, tapi biasanya terpisah gitu supaya lebih rapi. Nah, makanya di sini ketika kita pingin bikin satu kolom yang namanya misalkan alamat lengkap gitu, kita bisa menggabungkan string yaitu nama jalan, RT RW, kelurahan, kecamatan, terus misalkan kota kabupaten gitu ya, terus provinsi dan juga kode posnya seperti itu. Nah, yang ketiga juga misalkan kita pingin bikin kalau sekarang kan kita hidup di Indonesia gitu, biasanya kita familiarnya dengan depannya 0 gitu ya, 0812 atau 0813 dan sebagainya gitu ya, tergantung operatornya, ataupun misalkan nomor telepon rumah ada kode areanya, misalkan kode 021 gitu ya untuk area Jakarta, atau 0251 untuk daerah Bogor dan seterusnya. Nah, kita pingin eh, nomor yang tadi yang 0812 itu kita pengen gabungin dengan depannya kode negara. Nah, kode negara kita itu adalah +62 gitu ya. Nah, makanya kita pengen bisa juga nih kalau misal mau bikin satu kolom baru dengan nomor handphone dengan kode negara yang tadinya 0812 tapi diubah jadi +62812. Nah, ini fungsi dari concat. Nah, sekarang kita akan bahas fungsi kedua yaitu concat with separator ya. Nih, with separator. Nah, fungsinya sama ya, teman-teman, menggabungkan dua string atau lebih. Jadi minimal ada dua gitu. Nah, cuma bedanya kalau misalkan tadi di sini kan menggabungkannya bebas stringnya, misalkan nama depan ditambah spasi ya, ditambah nama belakang, ditambah lagi spasi lagi, misalkan ditambah lagi gelar. Nah, ini kan kalau misalkan pakai concat itu kita harus nambahin spasi manual satu 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 gitu. Nah, bedanya kalau nanti menggunakan fungsi yang namanya concat with separator ini,
kita bisa sinteksnya itu nanti saya tunjukin ya. Fungsinya kurang lebih sama dengan ini. Tapi sebenarnya kalau kita udah jelas ya, separator misalkan antara nama depan dan nama belakang dan gelar misalkan, itu pasti dipisahkan dengan yang namanya spasi gitu. Lebih enak pakai concat WS, teman-teman, gitu. Jadi nggak usah manual diketik-ketikin satu-satu gitu ya. Nama depan, ditambah spasi, ditambah nama belakang gitu, ditambah spasi, tambah gelar misalkan gitu. Itu kan 3 kali gitu, atau dua kali lah tadi ya nyebutnya. Nah ini kita bisa pakai concat. Nah ini saya kasih contoh sederhana. Nah kalau misalkan concat seperti ini teman-teman, sinteksnya ya, select, concat. Nah ini string yang pertama, string yang kedua, dan seterusnya. Mau berapapun stringnya bisa ya, panjang atau pendek bisa. Tapi minimal ingat, minimal ada 2 string. Gitu. Nah terus bedanya concat WS itu seperti ini. Concat WS, nah kita tentukan separatornya. Misalkan kita mau memisahkan string 1, string 2, string 3, dan seterusnya menggunakan spasi. Semuanya sama menggunakan spasi. Ya udah, separatornya kita tulis di depan. Jangan lupa pakai tanda kutip. Ya, kutip 1. Gitu. Kalau spasi itu berarti kutip tengahnya itu tambahin spasi 1. Gitu. Jadi ntar kayak kelihatan kosong gitu ya, nggak ada isinya tuh di antara spasi itu. Di antara kutip itu ya, teman. Nah, bedanya ini. Separatornya apa? Misalkan mau spasi, mau misalkan strip ya, tanda minus gitu, ataupun tanda yang lain terserah, atau koma, titik koma terserah gitu, teman-teman tentukan sendiri aja gitu ya, bedanya itu teman-teman. Nah sekarang kita bakalan lanjut praktekkan gitu ya, sebenarnya fungsi concat itu seperti apa. Oke, sekarang kita lanjut ya ke hands on. Jangan lupa ini di semua video saya selalu sediakan skripnya. Jadi kalau teman-teman nggak pingin ngetik dari nol gitu ya, bisa langsung di-download aja skripnya, saya letakkan di GitHub saya. Dimana downloadnya bisa dilihat di kolom deskripsi. Oke, sekarang kita pindah dulu ke The Beaver. Oke teman-teman, sekarang kita udah geser ya ke The Beaver, dan kita akan langsung praktekkan sebenarnya concat itu fungsinya buat apa gitu ya teman-teman, dan juga gimana cara kerjanya. Oke, saya tunjukin dulu contoh yang pertama. Nah, ini saya ingin coba gabungin nama depan saya dengan nama belakang. Nah, contohnya seperti ini. Select, terus kita tulis ya functionnya, concat, buka kurung. Nah, terus jangan lupa ya teman-teman, ini sudah pernah saya bahas juga di tipe-tipe data yang ada di SQL. Ada tipe data string, ada tipe data numerik, dan sebagainya. Itu bisa nonton dulu di playlist yang ini ya. Bisa dilihat di pojok kanan atas, diklik aja itu playlistnya kalau belum ditonton. Oke, nah yang pertama saya pengen gabungin, ini nama depan saya ya, Anas. Nah ini kalau misalkan kita mau lanjut ke string yang kedua, ketiga, dan seterusnya, selalu dipisahkan dengan tanda koma, seperti fungsi-fungsi yang lain. Nah terus, tadi saya udah bilang juga, kalau spasi di SQL ya, ini seperti ini teman-teman. Kalau mau ngasih spasi adalah nih. Jadi kan tadinya titik, kutip 1 kayak gini ya. Kalau misalkan mau ngasih spasi di antara 2 string, kasih aja spasi sini. Nah, ini jadi spasi, teman-teman. Nah, terus kalau misalkan ini masukin lagi nama belakang saya atau nama belakangnya teman-teman gitu. Misalkan nama belakang teman-teman ada 3 gitu ya, 3 kata gitu. Nah, kayak gini berarti namanya. Nah, tambahin lagi lah apa. Itu. Nah, misalkan ini kita coba run ya. Nah, namanya jadi Anas spasi Wicaksono spasi wak 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 gitu ya kan. Nah, ini contohnya teman-teman. Ini contoh yang paling sederhana. Nah, coba sekarang kita pakai yang sering dipakai di dunia nyata gitu ya. Ya, kita akan membuat sebuah tabel yang namanya adalah registration. Nah, ini anggaplah data yang dihasilkan dari sebuah formulir registrasi, apapun itu ya. Entah bikin KTP, entah bikin visa, paspor, dan sebagainya. Nah, sekarang kita run dulu ya, teman-teman. Oke, kita sudah membuat tabelnya. Seperti biasa, kalau bikin tabel artinya belum ada datanya ya. Oke, sekarang kita akan insert datanya. Ini datanya sudah saya sediakan, ada 10 baris data. Langsung insert aja, teman-teman. Oke, datanya sudah berhasil di-insert, dan kita akan lihat hasil insert datanya ke dalam tabel. Nah, sekarang saya akan jelasin dulu ya satu-satu supaya teman-teman paham konteksnya. Yang pertama, seperti biasa, kalau di tabel apapun sih ya, biasanya ada tabel identifier atau ID. Nah, biasanya kalau di tabel kependudukan itu yang paling unik ya dari kita adalah bukan nama ya, yang pasti bukan nama, bukan tanggal lahir, karena nggak mungkin misalkan
saya gitu ya, 25 Desember kelahirannya. Ya banyak orang di luar sana yang 25 Desember tahun 93 misalkan gitu. Jadi itu tidak bisa dijadikan identifier karena tidak unik. Makanya biasanya kalau di tabel kependudukan, identifier kita adalah nomor induk kependudukan atau NIK gitu ya. Kalau di sini kita anggap aja 1 sampai 10 ini. Oke, terus yang kedua ini ada kolom salutation, biasanya panggilan gitu ya, kayak misalkan laki-laki Mister, terus perempuan yang sudah menikah dan belum Mrs. atau Miss misalkan gitu. Nah, ini ada kolom salutation. Terus ada first name, nama depan, lalu last name, nama belakang. Nah, ini country code, kode negara. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia, biasanya kita menggunakan ID ya, teman-teman. Lalu di sini ada address. Addressnya di sini belum lengkap ya sebenarnya. Ini hanya nama jalan dan nomor gitu. Oke, terus ada postcode, ini kode pos ya, teman-teman. Terus state name, ini nama kota ya, bisa disebut nama kota, bisa disebut juga, tapi ini nama kota ya, teman-teman ya. State name ini nama kota, atau bisa juga diganti jadi city name, bebas ya, teman-teman, tinggal diubah. Lalu phone number nih, handphone number, tanpa nol depannya, teman-teman. Lalu ada lagi country phone code. Nah, kalau kita tinggal di Indonesia, tadi saya udah bilang juga, kode negaranya adalah +62. Gitu. Nah, sekarang yang akan kita lakukan pertama, untuk fungsi concat sendiri ya, kita akan menggabungkan ini, kolom salutation, kolom first name, dan kolom last name. Jadi nanti akan menjadi sebuah kolom yang, jadi gini, misalkan contoh yang pertama adalah, jadi Mr. Budi Santoso. Jadi tapi di dalam satu kolom yang sama. Kalau sekarang kan ini ada 3 kolom yang berbeda gitu ya. Nah, caranya gini ya teman-teman. Select concat. Ini kolom yang pertama ya yang mau kita gabungin. Lalu diberi spasi ya. Tadi ini spasi kosong nih seperti ini. Lalu koma, lalu ada first name, kolom yang ini. Oke. Terus kasih spasi lagi. Lalu habis itu kita tambahkan kolom ini, last name ya. Lalu nih, ini juga sudah pernah saya jelaskan ya di video yang lain terkait dengan cara penggunaan alias, teman-teman. S ini alias, boleh ditulis, boleh enggak. Tapi biasanya untuk belajar biasanya ditulis supaya teman-teman lebih paham gitu ya. Tapi nggak ditulis pun tetap jalan kodenya gitu ya. Nah, sekarang coba kita jalanin hasilnya seperti apa. Nah, jalan hasilnya seperti ini, teman-teman. Nah, ini kita menggabungkan 3 kolom yang berbeda tadi ya, salutation, spasi first name, spasi last name. Jadinya adalah kolom yang baru yang bernama full name. Oke, seperti itu. Itu contoh penggunaan concat. Lalu, nah tadi kan kita udah cek ya ini ya. Nih, tadi coba saya pin dulu. Kita ingin menggabungkan alamat ya, address, digabungkan dengan nama kota, digabungkan dengan postcode gitu ya. Jadi alamat lengkap, ada nama jalannya, nomor rumah, nama kota, dan juga ada kode pos. Nah, jadinya seperti ini teman-teman. Kita akan menggunakan function concat_ws atau concat with separator. Nah, yang pertama adalah kita tentukan dulu, kita mau memisahkan 3 string tadi ya, address, postcode, dan state name ini, bahkan dengan country code, ini mau dengan apa? Nah, kalau di sini saya kasih contoh dengan menggunakan koma plus spasi nih ya. Jadi ada koma plus spasi. Nah, saya ingin menggabungkan kolom address, state name ya, nama kota, terus kode pos dan country code. Oke, nah sekarang ini kita akan jadikan ya alamat namanya full address misalkan gitu. Nggak dikasih pun nggak masalah, tapi ini kenapa biasanya kita harus menggunakan alias gitu ya, supaya teman-teman paham konteksnya itu nama kolomnya apa gitu. Oke, sekarang coba kita run ya. Select concat with separator. Hasilnya seperti apa? Jadinya seperti ini ya teman-teman. Ada Jalan Sudirman nomor 123 Jakarta, kode posnya ini, kode negaranya ID atau Indonesia. Nah gitu. Nah kan udah mulai paham ya. Tadi ada concat with separator. Jadi concat with separator itu pas digunakan kalau memang penggabungannya itu selalu menggunakan separator yang sama. Entah itu koma spasi semua, atau misalnya koma semua, atau titik 2 semua, bebas gitu ya. Mau dipisahkan dengan apapun, bebas. Yang penting selalu tulis di dalam kutip tadi ya. Kutip 1 seperti ini. Oke, separatornya tulis seperti ini. Nah, selain tadi kita menggabungkan ini ya,
Kan tadi kita udah menggabungkan free text, kita sudah menggabungkan kolom ya, 3 kolom, bahkan ini 4 kolom. Nah, sekarang kita ingin menggabungkan free text ya, free text seperti ini. Ya, terus ditambah juga dengan kolom dan campuran kayak gini. Misalkan kita ingin tulisannya gini nanti, pelanggan bernama Anas Wicaksono tinggal di kota Jakarta misalkan gitu. Nah, bisa nih teman-teman custom aja nih mau diisi apa gitu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi concat itu tidak harus semuanya datanya ada di dalam kolom ya, free text pun bisa. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman. Jadi sebuah kalimat. Nah, misalkan pertama, pelanggan bernama Budi Santoso tinggal di kota Jakarta. Nah, ini kan template-nya sama ya, cuma diganti nama dan kota tempat tinggal si customer-nya atau si user-nya. Kira-kira seperti itu. Nah, terus contoh yang terakhir, kita ingin menggabungkan ini ya, country phone code dengan phone number. Gitu. Jadi nanti kolomnya itu adalah diawali dengan plus 62 gitu ya. Jadi 62812 bla 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 gitu. Nah, sekarang kita akan membuat kolom dengan concat lagi ya. Pertama kita masukkan kolom yang country phone code ya, ini plus 62. Lalu kita masukkan yang kedua adalah phone number, berarti yang ini. Dan kita akan memberi nama alias gitu ya, sebagai kolom baru namanya mobile number gitu. Nah, kira kita lihat hasilnya seperti ini. Ya kan? Jelas ya teman-teman ya. Sekarang semua nomor handphone si user kita ini semuanya diawali dengan plus 62 atau kode negaranya. Oke, kira-kira gitu ya teman-teman cara menggunakan concat ataupun concat WS, concat with separator. Nah, penerapannya bisa macam-macam dan bisa teman-teman coba lagi ya yang lain gitu. Datanya tidak harus seperti ini, tapi memang yang paling umum dilihat gitu ya, bisa jadi contoh adalah data rata seperti ini. Tapi masalah penggunaannya bebas, teman-teman boleh berkreasi gitu ya. Oke, teman-teman, untuk pelajaran hari ini gitu ya, atau pembahasan hari ini cukup ini aja. Nanti saya pikirkan lagi konten selanjutnya akan apa. Kalau teman-teman punya ide, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe. Supaya saya bisa terus menghasilkan konten-konten yang bermanfaat untuk kita semua. Oke, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.